Dilanjutkan karena saya lagi ada acara rapat di LP2M. Silakan Ibu, Bapak Ibu dilanjutkan diskusinya yang akan tampil Ibu Sukma, terus kemudian nanti saya lihat videonya di Edlin. Eh, di Bukan di Edlin, tapi di e-learningnya dosen. Saya kira cukup dulu. Saya lanjut dulu rapat Bapak Ibu sekalian. Silakan dilanjutkan pengkajiannya model Assure. Dilanjut Ibu Sukma ya. Ya, Pak. Oke deh. Iya iya iya. Oke. Sudah bisa dimulai, Pak. Sudah kedengaran juga suara. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatan wa salaman ala nabihil mustafa wa ala alihi ahlil huda wa tuqa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada hari ini kita bisa mengikuti Zoom meeting dengan mata kuliah desain dan produksi media pembelajaran PAI, dan pada hari ini kita akan mengikuti presentasi dari kelompok 5 dengan judul presentasinya adalah desain media pembelajaran model Assure. Nah, oleh karena itu sebelum kita mempersilahkan kepada kelompok 5 untuk mempresentasikan makalahnya, terlebih dahulu kita meminta kesepakatan sahabat-sahabat, karena kita melihat partisipan baru 21 orang, berarti masih ada teman-teman yang belum bergabung. Apakah kita sepakat untuk memulai presentasinya? Yang hadir sekarang 26, ada izin 2, Pak. Jadi 28, berarti sekitar 2 orang yang belum masuk. Iya, baik. Dan selanjutnya kita pastikan dulu sebagaimana amanah dari Bapak dosen bahwa diskusi kita ini direkam. Apakah sudah ada teman-teman yang record pertemuan ini? Iya, Pak. Saya sudah rekam, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Ami. Kalau Sama-sama. begitu sudah bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Presentase tentang judul makalah desain media pembelajaran model Assure. Ini adalah sebuah tema yang sangat menarik. Sebuah model pembelajaran, kita lihat namanya model Assure. Saya kira ini adalah akronim ya, sebuah singkatan dari langkah-langkah, awal kata dari langkah-langkah yang akan dijelaskan oleh pemakalah tentang sebuah model pembelajaran yang sangat menarik. Dan untuk mengefisienkan waktu, kita persilahkan sepenuhnya kepada kelompok 5 untuk mempresentasikan makalahnya. Kepada pemateri, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Sukma Kristalara dari perwakilan dari klaster 5 yang akan membawakan materi tentang pengertian desain media pembelajaran model Assure, model Assure. Nah, untuk sebelum melangkah ke materinya, terlebih dahulu saya akan memberitahukan latar belakang daripada materi tersebut. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa proses pembelajaran itu tidak hanya sekedar mentransfer ilmu dari pendidik kepada siswa saja, tetapi bagaimana pendidikan itu mampu memfasilitasi siswa untuk memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dalam hal ini, pelaksanaan pendidikan selayaknya dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan potensi peserta didik. Nah, dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005, pasal 19 ayat 1 menyebutkan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif,
menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Nah, selanjutnya kita akan beralih kepada pengertian desain media pembelajaran model Azure. Untuk lebih sebelumnya kita akan terlebih dahulu mendeskripsikan tentang model pembelajaran, di mana bisa diganti slide-nya, Ibu. Model pembelajaran suara. Ya. Di mana model definisi daripada model pembelajaran dalam buku Abdul Majid mendefinisikan sebagai, bukan slide yang sebelumnya Bu, yang slide keempat. Ya. Nah, pengertian model pembelajaran dalam buku Abdul Majid mendefinisikan sebagai a plan or pattern that we can use to design face-to-face teaching in the classroom or tutorial setting and to shape instructional material. Yang artinya, suatu rencana atau pola yang dapat kita gunakan untuk merancang tatap muka di kelas atau pembelajaran tambahan di luar kelas dan untuk menajamkan materi pengajaran. Dari pemikiran tersebut, maka model pembelajaran adalah kerangka konseptual dan prosedur yang sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pengajaran dan para guru dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Next. Suara saya terdengar? Oke. Selanjutnya yaitu pengertian model Azure, di mana model Azure ini merupakan langkah-langkah atau komponen-komponen penting dalam model pembelajaran Azure. Azure ini singkatan dari komponen-komponen daripada langkah-langkahnya nanti pembelajaran tersebut. Nah, menurut Afandi dan Badarudin, model Azure ini merupakan suatu model yang merupakan sebuah formulasi untuk kegiatan belajar mengajar atau sering disebut juga model yang orientasinya kelas. Model Azure ini salah satu petunjuk dan perencanaan yang dapat membantu untuk bagaimana cara kita merencanakan, mengidentifikasi, menentukan tujuan, memilih metode dan bahan serta evaluasi pembelajaran. Lebih lanjut yaitu menurut Smaldino dan kawan-kawan, model Azure ini pada aplikasinya berusaha memadukan penggunaan teknologi dan media di ruang kelas. Jadi terintegrasi antara teknologi dan media di ruang kelas. Dengan demikian, model Azure merupakan salah satu model pembelajaran yang sistematik yang terintegrasi dengan teknologi dan media yang lebih efektif dan bermakna untuk peserta didik. Baik, itulah tadi presentasi yang sempat saya bawakan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bu Sukma Kristalara terhadap pemaparannya terkait dengan pengertian model Azure. Dan selanjutnya kita persilakan kepada materi kedua untuk melanjutkan pembahasan masalah kelompok ini. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi terkait langkah-langkah desain model Azure. Dalam langkah-langkah desain model Azure di sini terdapat 6 langkah. Yang pertama yaitu analyze learner, menganalisis karakteristik peserta didik. Yang kedua, state standard and objective, yang artinya menetapkan standar dan tujuan pembelajaran.
Yang ketiga, select strategies, teknologi, media, and materials, memilih strategi, teknologi, media, dan bahan ajar. Kemudian yang keempat, utilize technology, media, and materials, menggunakan teknologi, media, dan bahan ajar. Yang kelima, require learner participation, mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Dan yang terakhir yaitu evaluate and revise, mengevaluasi dan merevisi. Baiklah, langkah yang pertama yaitu analyze learner, menganalisis karakteristik peserta didik. Jadi di sini pada langkah pertama ini guru diharapkan dapat menganalisis karakteristik peserta didik, di mana yang dapat dianalisis yang pertama adalah karakteristik umum, kemudian kemampuan awal dan gaya belajar. Karakteristik umum yang dianalisis di sini seperti jenis kelamin, tingkat perkembangannya, budayanya, faktor sosial ekonomi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kemampuan awal. Jadi di sini guru diharapkan dapat menganalisis kemampuan awal peserta didik dengan cara memberikan pertanyaan pemantik atau pretest kepada peserta didik untuk mengetahui kemampuan awal yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian gaya belajar. Gaya belajar di sini kita dapat lihat apakah peserta didik tersebut memiliki gaya belajar visual, audio, atau kinestetik. Kemudian yang kedua yaitu langkah state standard and objective, yaitu menetapkan standar dan tujuan pembelajaran. Di mana di sini dalam rangka menetapkan standar dan tujuan pembelajaran di sini agar guru dapat mengevaluasi efektivitas keberhasilan proses pembelajaran. Yang kedua, sebagai pedoman dan panduan kegiatan belajar siswa. Yang ketiga, membantu dalam mendesain sistem pembelajaran. Dan yang keempat, sebagai kontrol dalam menentukan batas-batas dan kualitas pembelajaran. Di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama A, B, C, and D. A di sini yaitu audience, kemudian B behavior, C condition, dan D degree. Jadi ketika guru membuat tujuan pembelajaran, maka guru tersebut harus memperhatikan 4 hal tersebut, yaitu audience, behavior, condition, and degree. Kemudian langkah yang ketiga yaitu select strategies, teknologi, media, and materials, memilih strategi, teknologi, media, dan bahan ajar. Jadi di sini guru harus tepat dalam memilih metode, media, dan materi ajar agar dapat menciptakan proses pembelajaran yang efektif, efisien, menarik, dan mampu mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Kemudian langkah yang keempat yaitu utilize technology, media, and materials, menggunakan teknologi, media, dan bahan pembelajaran. Setelah kita tadi menetapkan teknologi, media, dan bahan ajar sudah ditetapkan, maka langkah selanjutnya kita menggunakan teknologi, media, dan bahan ajar tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu dalam memilih media dan materi, yaitu memilih yang selaras dengan mata pelajaran yang akan diajarkan. Kemudian menyiapkan teknologi dan media dan materinya itu yaitu dengan mengumpulkan seluruh perlengkapan yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Kemudian menyiapkan tempat, yaitu tempat melakukan aktivitas pembelajaran, kemudian menyiapkan peserta didik, keefektifan dan keaktifan peserta didik, dan menyediakan pengalaman belajar, melibatkan presentasi, latihan, dan praktik. Kemudian langkah yang kelima yaitu require learner participation, mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Jadi di sini guru harus bisa mengaktifkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Peserta didik di sini dilibatkan dalam aktivitas pembelajaran seperti memecahkan masalah, melakukan simulasi, kuis, ataupun presentasi. Guru harus berperan sebagai fasilitator dan membantu siswa untuk mengeksplorasi materi.
Kemudian langkah yang keenam yaitu mengevaluasi dan merevisi. Jadi di sini guru harus melakukan kegiatan evaluasi dan merevisi. Yang pertama itu menilai prestasi belajar, yaitu dengan melakukan penilaian autentik, penilaian portofolio. Kemudian langkah yang kedua yaitu mengevaluasi dan merevisi strategi teknologi dan media. Dan yang terakhir yaitu evaluasi guru. Demikianlah pemaparan materi terkait langkah-langkah desain model Azure. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Syarifah Asilah yang telah memaparkan tentang langkah-langkah model pembelajaran Azure. Jadi dijelaskan sangat sistematis, ada 6 step yang harus kita laksanakan di dalam model pembelajaran Azure ini. Dan saya kira masih ada materi yang akan dijelaskan terkait kelebihan dan kekurangan model pembelajaran ini. Dan itu kita persilahkan kepada pemateri berikutnya untuk melanjutkan presentasinya. Pada pemateri berikutnya disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Moderator yang siap mendampingi kelompok kami dan teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan model pembelajaran Azure. Jadi, kita lihat di PPT di sini ada sistematis. Yang pertama itu ada sistematis, yang kedua ada fokus pada pembelajar, yang ketiga integrasi teknologi, dan yang keempat evaluasi yang komprehensif. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa desain media pembelajaran model Azure itu adalah pendekatan yang digunakan untuk merancang dan mengembangkan media pembelajaran yang efektif. Nah, di sini kelebihan yang pertama itu adalah sistematis. Model Azure menawarkan pendekatan yang sistematis dalam merancang media pembelajaran. Pendekatan ini melibatkan langkah-langkah yang jelas dan terstruktur. Dan yang kedua, fokus pada pembelajar. Maksudnya, model Azure menempatkan pembelajar sebagai pusat perhatian. Pendekatan ini memastikan bahwa media pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan, minat, dan kemampuan pembelajar. Yang ketiga, integrasi teknologi. Model Azure juga mendorong penggunaan teknologi dalam media pembelajaran, apalagi dalam era digital ini. Teknologi dapat meningkatkan interaksi, partisipasi, dan keterlibatan pembelajar dalam proses pembelajaran. Dan terakhir itu adalah evaluasi yang komprehensif. Dalam metode media pembelajaran model Azure ini mengakui pentingnya evaluasi dalam merancang media pembelajaran dengan memasukkan langkah evaluasi yang terstruktur. Dan model ini juga memungkinkan pengembang untuk secara efektif mengevaluasi keberhasilan media pembelajaran yang telah dirancang. Nah, kelebihan dari desain media pembelajaran ini adalah pendekatan yang sistematis dan terstruktur. Model ini memberikan kerangka kerja yang jelas bagi guru dalam merancang media pembelajaran yang efektif. Pendekatan yang berpusat pada siswa juga menjadi kelebihan karena mengakui kebutuhan dan minat siswa dalam proses pembelajaran. Penggunaan teknologi dalam media Azure juga merupakan kelebihan. Teknologi dapat meningkatkan aksesibilitas, interaktivitas, dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran melalui penggunaan multimedia, internet, dan perangkat elektronik lainnya. Jadi guru dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang menarik dan relevan. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kelebihan media model pembelajaran Azure ini memiliki kekurangan. Kan tetapi di sini juga nanti dijelaskan oleh teman kelompok kami, Pak Samsul mungkin akan menjelaskan tentang kelemahan, kekurangan atau kelemahan dari media pembelajaran model Azure ini. Jadi mungkin seperti itu teman-teman. Jadi saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih Pak Sulfajri Amiruddin. Terima kasih Pak Ustaz atas penjelasannya terkait kelebihan model Assure. Ada tadi 4 kelebihannya yang dijelaskan oleh Pak Ustaz Sulfajri. Namun tadi disampaikan bahwa model pembelajaran ini juga memiliki kelemahan atau kekurangan. Dan langsung saja kita persilahkan ke pemateri berikutnya untuk memaparkan kepada kita terkait dengan kelemahan model pembelajaran Assure ini. Pada Pak Samsul, Pak Ustaz Samsul dari Sulawesi Barat, kita persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih oleh moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati oleh moderator, rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana YN Parepare, yang tentunya hari ini dan merupakan kesyukuran kita untuk bisa bertemu dalam Zoom ini, walaupun tadi memang ada sesuatu hal yang sempat kita tertunda, tetapi oleh karena salah satu modal bagi saudara-saudara kita, khususnya ketua kelompok kita atau kelas kita mampu mengatasi ini, karena di mana ada pengesahan yang namanya teknologi. Untuk itu tentunya salam dan salawat kita curahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu, saya mungkin langsung saja melanjutkan daripada pemaparan materi kami di kelas 5 ini, di mana tadi sudah dijelaskan oleh rekan kami terkait dengan kelebihan, dan tentunya di setiap kelebihan pasti ada kekurangan yang namanya metode pasti ada kelebihan dan pasti ada kekurangannya. Untuk itu mungkin izinkan saya memaparkan terkait dengan desain media model pembelajaran Assure dari sisi kelemahannya. Pada kesempatan ini mungkin saya hanya bisa mengurai 3 poin penting dari sisi kelemahan atau kekurangan pada model pembelajaran Assure ini. Yang pertama, Bapak Ibu, yang saya bisa sampaikan adalah dalam pembelajaran ini sangat kompleksitas. Yang model ini atau model pembelajaran ini melibatkan banyak langkah yang sangat sistematis, sehingga pendekatan demi pendekatan ini terasa kompleks bagi beberapa pengembang media pembelajaran yang belum terbiasa dengan menggunakan model Assure ini. Yang kedua atau kekurangan yang kedua yakni masalah waktu dan sumber daya. Implementasi model Assure ini sangat membutuhkan banyak waktu serta sumber daya yang cukup signifikan dalam proses belajar mengajar. Mulai dari menganalisis kebutuhan, perancangan dan evaluasi komprehensif, serta memakan waktu yang banyak dan memerlukan sumber daya yang cukup memadai, sehingga dalam proses belajar mengajar nanti akan tercapai secara penuh yang namanya belajar aktif dan inovatif dan kreatif. Kemudian yang ketiga, dari sisi kelemahan yang ketiga model Assure ini adalah keterbatasan akses dan teknologi. Salah satu hal pendukung utama dari proses ini, di mana kita tahu bahwa model Assure ini adalah perpaduan antara perangkat pembelajaran yang dipadukan dengan teknologi. Maka bagi pengajar atau guru yang kurang menguasai teknologi adalah salah satu kendala di dalam mencapai proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Untuk itu sangat dibutuhkan penguasaan yang namanya teknologi agar capaian-capaian di dalam merancang proses pembelajaran ini bisa terpenuhi dengan baik. Untuk itu saya kira hanya cukup 3 ini yang bisa saya paparkan dari segi kelemahan pada model pembelajaran Assure ini. Mudah-mudahan ada manfaat, dan kurang lebihnya saya mohon minta maaf dan saya minta pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsul yang telah menjelaskan kepada kita semua terkait kekurangan model pembelajaran Asyur. Ada 3 poin tadi yang dijelaskan terkait mengenai kompleksitas dan masalah waktu dan juga penguasaan terhadap teknologi. Dan kita berharap agar Pak Samsul tetap bersama dengan kita, tidak pamit dari Zoom ini karena mungkin nanti ada penjelasan lebih mendalam pertanyaan dari teman-teman. Dan selanjutnya kita persilahkan kepada Pak Khairul Iswadi ya, saya kira untuk menjelaskan berhubungan dengan implementasi dari model pembelajaran Asyur ini. Dan untuk mengefisienkan waktu kita persilahkan kepada Pak Khairul Iswadi. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Moderator yang saya hormati dan teman-teman sekalian, Bapak Ibu, Pasca Sarjana Yain Parepare yang saya hormati pula. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari materi yang telah dibawakan sebelumnya oleh teman kluster saya. Di sini saya akan membahas mengenai bagaimana implementasi model pembelajaran Asyur dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, dalam mengimplementasikan model Asyur, khususnya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam pada peserta didik, terdapat beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Ibu Syarifah mengenai langkah-langkah yang kemudian di sini saya akan jelaskan contoh bagaimana pengimplementasiannya. Nah, adapun langkah-langkah atau tahapan-tahapan tersebut di sini saya menyingkatnya 6M. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu Asyur yang terdapat 6 langkah, yaitu yang pertama menganalisis, kemudian menentukan, memilih, memanfaatkan, melibatkan, mengevaluasi, dan merevisi. Yang pertama yaitu mengenai menganalisis karakteristik siswa atau analisis learner. Dalam hal pembelajaran model Asyur yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi karakteristik siswa yang akan melakukan aktivitas pembelajaran. Nah, adapun tujuan dilakukan identifikasi karakteristik siswa ini adalah untuk memudahkan siswa mencapai tujuan pembelajaran. Nah, sebagaimana yang telah disebutkan tadi oleh pemateri sebelumnya yaitu Ibu Syarifah bahwa ada 3 yang harus dianalisis dari karakteristik ini, yaitu yang pertama karakteristik umum, kemudian kemampuan awal yang telah dimiliki siswa, dan gaya belajar siswa. Nah, selanjutnya dari ketiga gaya belajar yang telah dijelaskan tadi oleh pemateri sebelumnya, cocok untuk kita gunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam karena siswa perlu yang pertama mendengarkan atau audio dan melihat atau visual dengan serius penjelasan dari guru atau media audio visual lainnya mengenai contoh dalam mata pelajaran. Nah, kami di sini mengambil mata pelajaran sejarah Islam tentang perjalanan sejarah Islam pada zaman dahulu, sedangkan gaya belajar kinestik atau mencoba memerankan atau membuat drama tentang gaya kehidupan atau perjuangan umat Islam zaman dahulu, sehingga siswa di sini benar-benar paham dan mengerti dan dapat menceritakan kembali sejarah peradaban Islam pada zaman dahulu. Kemudian langkah yang kedua yaitu menentukan standar dan tujuan atau standard and objectives. Tujuan pembelajaran sangat perlu dijelaskan dengan spesifik untuk memudahkan langkah-langkah yang dilakukan untuk menyampaikan materi pelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Hal ini kita dapat peroleh dari silabus atau kurikulum, informasi yang tercatat dalam buku teks, atau dirumuskan sendiri oleh guru mata pelajaran. Nah, tujuan pembelajaran juga merupakan rumusan atau pertanyaan yang mendeskripsikan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh oleh siswa setelah menempuh pembelajaran. Salah satu contohnya dalam pembelajaran PAI yang membahas materi tentang sejarah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Nah, kompetensi yang diharapkan dari materi ini adalah yang pertama,
siswa dapat mendeskripsikan misi Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengambil hikmah dari misi Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, mendeskripsikan sejarah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kelima, mengambil hikmah dari misi Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir yaitu meneladani. Silakan. Baik, Bismillah. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sempat terkendala. Kita masuk ke langkah ketiga, yaitu memilih metode, media, dan bahan ajar, atau dalam bahasa Inggrisnya select metode, media, and materials. Nah, ketiga komponen ini, metode atau strategi, teknologi atau media, dan bahan ajar, memiliki peranan penting dalam membantu siswa untuk mencapai kompetensi atau tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan oleh Beni dalam bukunya, bahwa dalam langkah ini guru harus pintar untuk memilih metode, kemudian memilih media dan bahan ajar yang sesuai untuk siswa. Kesesuaian ini dapat dilihat dari karakteristik siswa. Kesesuaian dalam memilih dapat mempengaruhi keefektifan, efisien, dan daya tarik siswa dalam belajar. Nah, dalam menyusun perencanaan metode, media, dan materi yang akan digunakan dalam proses pembelajaran secara sistematis dan struktur, pada langkah ini ketetapan guru dalam memilih metode, media, dan materi ajar sangat dibutuhkan demi menciptakan pembelajaran yang efektif, efisien, menarik, dan mampu mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan sebelumnya. Jika kita merujuk pada ARCS atau Attention, Relevant, Confident, and Satisfaction, maka strategi yang akan dipilih dalam perencanaan pembelajaran pendidikan agama Islam dengan materi sejarah Islam adalah strategi yang berpusat pada pembelajar atau student center learning, yang mana siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Kemudian teknologi yang digunakan adalah menggunakan teknologi audiovisual dengan memutarkan film mengenai perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sementara itu, media yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah media audiovisual serta menggunakan media kartu dengan menampilkan masing-masing karakter dalam kartu tersebut seperti sahabat terkecuali Rasulullah SAW. Kemudian langkah yang keempat yaitu memanfaatkan metode, media, dan bahan ajar atau utilize metode, media, and materials. Sebelum memanfaatkan metode, media, dan bahan ajar yang sudah ditetapkan, maka sebaiknya dilakukan langkah-langkah seperti mengecek apakah masih layak pakai atau tidak bahan ajarnya. Kemudian mempersiapkan bahan ajar, menyiapkan lingkungan belajar, mempersiapkan pembelajar, menyediakan pengalaman belajar yang berpusat pada pelajar dan pembelajar atau teacher and student center learning. Dalam pembelajaran PAI materi sejarah Islam, media teknologi yang digunakan adalah media televisi atau audiovisual dengan memutarkan film sejarah perjuangan pada zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Kemudian dengan menyediakan tempat yang nyaman untuk siswa agar bisa menyaksikan sejarah perjuangan Nabi SAW dan sahabatnya, serta ditambah dengan mendengarkan penjelasan tambahan dari guru dengan menggunakan media kartu yang menampilkan peran dari masing-masing yang telah diceritakan oleh guru. Kemudian sebelum guru memutarkan film mengenai perjuangan Rasulullah SAW, guru mempersiapkan siswa dengan memberikan simulasi untuk memfokuskan konsentrasi siswa dan membuka limbik siswa, kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan kepada siswa tujuan pembelajaran yang diharapkan dari materi tersebut. Setelah itu, siswa selesai menyaksikan pemutaran film tersebut, maka siswa bisa diminta untuk menceritakan ulang kisah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya. Kemudian langkah yang kelima yaitu melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran atau require learners participation. Keterlibatan siswa dalam pembelajaran akan lebih mudah jika siswa baik secara fisik atau secara mental ikut terlibat aktif dengan isi materi atau keterampilan yang dipelajari. Sejumlah metode pembelajaran dapat diaplikasikan untuk menciptakan keterlibatan siswa dalam menempuh proses pembelajaran. Pengembangan partisipasi siswa dapat dilakukan dengan memberikan kuis kepada siswa untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Selain itu, dalam mata pelajaran PAI Sejarah Islam, maka guru dapat membagi sebuah kelompok di dalam kelas dan meminta siswa untuk membuat sebuah drama mengenai kisah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya. Sesuai dengan tema yang ada, serta siswa juga dapat diminta untuk mengaplikasikan semangat perjuangan Nabi Muhammad SAW, khususnya di zaman sekarang ini. Nah, langkah yang terakhir
yaitu mengevaluasi dan merevisi program pembelajaran atau evaluate and revisi. Evaluasi dan revisi dilakukan untuk mengetahui apakah proses pembelajaran yang sudah dilakukan sudah mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan atau ditentukan. Lalu apakah metode, media, dan bahan ajar yang dipilih dapat membantu siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian evaluasi apa yang dilakukan dari pembelajaran PAI dalam materi sejarah Nabi. Maka evaluasi yang harus dilakukan yaitu yang pertama, mengevaluasi terhadap metode, media, dan strategi yang digunakan selama ini dalam proses pembelajaran. Evaluasi dilakukan atau dilaksanakan dengan mengadakan wawancara dengan peserta didik dan meminta peserta didik untuk mengisi angket yang telah disiapkan mengenai sistem pembelajaran yang telah dilaksanakan selama ini. Kemudian yang kedua, kita bisa mengevaluasi terhadap pencapaian kompetensi yang diharapkan terhadap peserta didik. Nah, evaluasi dilaksanakan dengan pelaksanaan tes dengan memberikan seperangkat soal yang harus dijawab oleh siswa. Selain itu, siswa juga diminta untuk mempresentasikan kembali di depan kelas perjalanan sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang ketiga, dari hasil evaluasi terhadap sistem pembelajaran yang telah diberikan kepada siswa, maka selanjutnya akan diadakan revisi terhadap hasil evaluasi yang bernilai negatif atau tidak diharapkan. Nah, dari hasil evaluasi itu maka akan diadakan revisi yang kemudian akan direnovasi proses pembelajarannya. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya serahkan kembali kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Khairul atas penjelasannya tentang implementasi model pembelajaran Azure. Tadi dijelaskan secara gamblang 6 tahap dalam proses pembelajaran itu tentang pengaplikasiannya, khususnya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Bahkan tadi disertai dengan contoh-contoh yang sangat detail. Saya ingin bertanya kepada kelompok 5, kalau kita melihat makalahnya ada 6 orang ini, tapi yang memberikan persentase baru 5 orang. Apakah masih bersedia? Ada materi yang belum sakit, jelas? Pak. Ibu baik. Nurul Ashkin sakit. Baik, berarti semua materi sudah dijelaskan, mulai dari pengertian metode pembelajaran, pengertian model Azure itu sendiri tadi oleh Bu Sukma, kemudian lanjut Bu Syarifah menjelaskan langkah-langkah, 6 langkah dalam model Azure. Apa kelebihannya juga sudah dijelaskan oleh Pak Fajri, kelemahannya oleh Pak Syamsul, dan implementasinya tadi terakhir dijelaskan oleh Pak Khairul. Namun barangkali masih ada hal-hal yang ingin dijelaskan lebih lanjut atau ingin meminta penjelasan lanjutan terkait topik bahasan kita pada siang hari ini. Oleh itu kita membuka sesi tanya jawab dan akan memberikan kesempatan kepada sahabat-sahabat mahasiswa yang ingin bertanya kepada pemateri. Kita buka dan kita berikan kesempatan pertama kepada, di sini kalau di layar saya yang pertama adalah Bu Nirwana ya. Oleh itu kesempatan pertama disilahkan kepada Ibu Nirwana Alda untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Jadi pertanyaan saya tadi, pemateri mengatakan bahwa model Azure lebih efektif digunakan dalam pembelajaran. Namun, model pembelajaran Azure tidak mencakup suatu mata pelajaran tertentu. Nah, bagaimana cara mengatasi hal ini? Dan apakah ini berpengaruh terhadap pembelajaran peserta didik? Nah, itu saja pertanyaan saya kembalikan kepada moderator. Baik, Ibu Nirwana, pertanyakan tentang efektivitas model pembelajaran Azure ini untuk mata pelajaran tertentu itu tidak relevan atau tidak efektif. Nah, bagaimana itu? Meminta penjelasan kepada pemateri. Karena yang dijelaskan tadi ini khusus pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, menurut Bu Nirwana Alda, bagaimana penerapannya terhadap mata pelajaran tertentu? Apakah ada perbedaan atau bagaimana? Apakah langsung dipersilahkan atau kita kasih kesempatan penanya kedua,
Bu Sutriani. Kita persilahkan saya dulu. Silakan Bu Sutriani. Baik, apakah suara saya kedengaran? Terdengar Bu dengan baik. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dan pertanyaan saya, tadi kan telah dijelaskan bahwa model Azure itu di antara langkah-langkahnya yakni menganalisis karakteristik peserta didik dan mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Nah, jika kita melihat kembali kepada minggu lalu kita belajar tentang EDI, di mana EDI juga mengaktifkan umpan balik dengan peserta didik dan tentunya melakukan sebuah analisis kepada peserta didik. Nah, pertanyaan saya, coba pemateri jelaskan perbedaan spesifik antara model EDI dan model Azure jika dilihat dari langkah-langkah penerapannya. Itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Masih ada Pak Asrudi yang raise hand ini, jadi kita supaya fair ini kita kasih 3 kesempatan penanya. Terakhir kepada Pak Asrudi. Silakan Pak, yang pertanyaannya singkat dan padat, cukup 1 pertanyaan saja. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Jadi memang pertanyaan saya ini cukup singkat. Saya tertarik tadi terhadap implementasi Azure ini dalam pendidikan agama Islam. Nah, di situ tadi kalau tidak salah pada poin kedua di situ ada menetapkan standar dan tujuan. Nah, jadi ada standar. Nah, ini saya ingin tanyakan tentang standar ini, bagaimana penetapan standar ini kalau misalkan dalam suatu instansi ya, misalkan sekolah atau instansi atau tempat belajar mengajar itu, nah terkadang mungkin ada perbedaan baik dari segi seorang gurunya, pengajarnya, itu ada perbedaan pengetahuan. Karena apalagi kalau misalkan dalam pendidikan agama Islam itu kan biasa kita berbeda-berbeda mazhab lah istilahnya. Nah, mungkin sekolahnya ada berbeda mazhab, gurunya juga ada berbeda mazhab, juga orang yang belajar di situ ada perbedaan mazhab. Jadi kira-kira bagaimana penetapan standar kita yang dipakai dalam masalah tersebut? Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Asrudi. Sebuah pertanyaan yang cukup menarik tentunya ini. Dan kita persilakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan pertama dari Ibu Aldah terkait efisiensi implementasi pembelajaran model pembelajaran Azure ini pada mata pelajaran yang lain. Apakah ada perbedaan dengan pembelajaran PAI? Pada kelompok 5 disilakan untuk menjawab pertanyaan dari Bu Nirwana Aldah. Tapi Pak, saya mencoba menjawab dulu pertanyaan dari Ibu Sutriani. Baik, silahkan kalau begitu Bu Syarifah untuk menjawab pertanyaan kedua. Disilahkan. Ya, pertanyaan dari Ibu Sutriani tadi pada langkah-langkah model pembelajaran Azure, di mana Ibu Sutriani mengatakan bahwa dalam langkah-langkah model pembelajaran Azure ini memiliki kesamaan dengan langkah-langkah pada model pembelajaran EDI. Jadi Ibu Sutriani meminta perbedaan yang spesifik dari kedua model pembelajaran tersebut. Jadi di sini ada beberapa perbedaan terkait langkah-langkah pada kedua model pembelajaran ini. Yang pertama kita bisa lihat dari struktur dan pendekatannya, di mana EDI ini lebih memiliki 5 fase yang mencakup analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Pendekatan ini lebih linear dan terstruktur. Kalau pada pembelajaran Azure, ini lebih bersifat siklus yang dapat digunakan secara berulang-ulang untuk meningkatkan pengajaran, dan dalam merencanakan pembelajarannya itu ini lebih berfokus kepada media. Kalau Azure-nya itu berfokus kepada media, penggunaan media dan materi yang tepat untuk
mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan edit di sini fokusnya pada analisis terhadap kebutuhan pembelajaran dan pengembangan bahan ajar. Kita ketahui bahwa kemarin model edit tidak membahas kepada penggunaan media. Namun pada model Azure ini mengarah fokus kepada penggunaan media dan teknologi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian terlihat dari partisipasi siswa bahwa EDI ini memperhitungkan partisipasi siswa tidak secara eksplisit ditekankan dalam model EDI, namun pada Azure ini partisipasi siswa ini menjadi komponen penting dalam pengajaran dan menekankan pada tahap yang kelima tadi, yaitu require learner participation, mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Ya, mungkin cukup untuk saat ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, bagaimana? Terima kasih Bu Syarifah atas jawabannya. Bagaimana Bu Sutriani, apakah jawaban dari Bu Syarifah ini sudah memberikan gambaran perbedaan terhadap perbedaan model edit dan model Azure ini? Bagaimana Bu Sutriani? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya rasa jawabannya sudah cukup jelas dan mudah saya pahami. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, terima kasih Bu Sutriani atas respon terhadap jawaban Bu Syarifah. Dan kalau begitu kita melangkah ke pertanyaan berikutnya. Apakah ada pemateri yang ingin menjawab pertanyaan Bu Alda atau pertanyaan dari Pak Hasrudi? Silakan. Tapi Pak, saya ingin menjawab pertanyaan dari Pak Hasrudi. Iya, tafadhal, silakan Pak Khairul Suwandi. Mungkin bisa diulangi, tapi Pak mungkin bisa diulangi Pak. Baik, untuk pertanyaan Pak Hasrudi itu terkait tahap menentukan standar dan tujuan pembelajaran. Pak Hasrudi mempertanyakan bagaimana penerapan state menetapkan tujuan pembelajaran pada suatu lembaga atau institusi tertentu. Apa patokannya, apa ukurannya untuk menentukan tujuan pembelajaran pada lembaga-lembaga tertentu, misalnya yang menganut paham atau aliran yang berbeda dengan institusi lembaga yang lain. Nah, bagaimana menentukan tujuan pembelajaran? Apa ukurannya? Kira-kira begitu Pak Khairul. Baik, bismillah, saya mencoba menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Pak Hasrudi sesuai dengan kemampuan saya, bahwa dalam menentukan standar dan tujuan pembelajaran pada institusi yang mungkin berbeda mazhab, itu sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam menentukan standar dan tujuan itu kita harus memperhatikan dulu, atau kita bisa peroleh dari silabus atau kurikulum yang telah ada pada institusi tersebut. Misalnya di sekolah Muhammadiyah, mohon maaf mungkin ya seperti sekolah-sekolah Muhammadiyah, tentunya dalam menentukan standar dan tujuan pembelajaran di sekolah-sekolah Muhammadiyah, tentu dia berpatokan pada mazhab yang dianutnya. Seperti contohnya kemarin ada anak guru saya yang sekolah di sekolah Muhammadiyah, kebetulan dia itu NU. Nah, standar yang dipakai di sekolah Muhammadiyah yaitu sesuai dengan mazhabnya. Seperti contoh pembacaan surah Al-Fatihah, kan kalau di NU itu Allahu Akbar kabirah, kalau di Muhammadiyah itu Allahumma ba'id, dan seterusnya. Dan yang dipakai di situ Allahumma ba'id di Muhammadiyah. Tentunya siswa yang sekolah di sana harus mengikut sesuai dengan kurikulum yang telah dirumuskan atau yang telah direncanakan di instansi tersebut. Mungkin seperti itu jawaban saya. Bisa mungkin di
Baik, terima kasih Pak Khairul. Saya kira ini jawabannya jelas bahwa dalam menentukan standar dan tujuan pembelajaran itu, seorang guru harus berpatokan kepada silabus lembaga. Di lembaga atau institusi pendidikan itu sudah mempunyai silabus. Nah, standarnya itu dirumuskan dari situ. Bagaimana Pak Hasrudi? Baik, terima kasih. Cuman masih ada sedikit yang ingin saya sampaikan bahwa begini. Nah, Ya. jadi mungkin problem misalkan seorang pengajar ya, kalau memang standar pengajar dalam artian apa yang pengajar itu yang pernah dia pelajari dengan instansi yang dia tempati. Jadi kalau misalkan berbeda, perlu seorang guru itu belajar lagi karena itu nanti yang ditetapkan standar itu adalah sesuai dengan yang ada di instansi. Kemudian yang sebenarnya ingin juga saya ketahui ini sedikit saja bahwa tadi kan sudah juga dijelaskan tadi bahwa mungkin ada saja mahasiswa yang mungkin berbeda. Kira-kira kalau misalkan tadi dalam bacaan misalkan Allah Akbar kabira, kira-kira kalau misalkan disuruh praktik sholat, kemudian orang yang NU ini ya, dia pakai tetap Allah Akbar kabira, kira-kira apakah diberi keringanan atau memang pokoknya harus Allahumma baik nih? Karena kan sebenarnya perbedaan wajar. Jadi kira-kira, nah itu tadi standarnya, apakah pokoknya harus mengikuti standar sesuai dengan silabus atau mungkin ada keringanan bagi orang yang berbeda mazhab? Terima kasih. Saya bisa tambahkan sedikit, Pak. Ya, silakan Pak Sul Fajri. Ini ahli fikih ini saya rasa bisa memberikan bagaimana perbedaan dalam praktek ibadah, misalnya ada hal-hal yang bertentangan dengan peserta didik. Ada pengalaman mungkin Pak, silakan. Menurut saya dari pertanyaan dari Pak Asrul ini lebih dari dua konsep yang berbeda. Dalam artian kalau tujuan pembelajaran, contoh realnya di instansi yang saya tempati dan instansi yang pernah saya tempati sekolah, yang dimana di pesantren yang saya tempati khususnya dulu di Baru Mangkoso, kita memang di sana terdapat dua kurikulum, Pak. Dua kurikulum, dan termasuk pesantren yang saya tempat sekarang juga dua kurikulum. Dalam artian apa? Memang ada kurikulum kepesantrenan dan ada kurikulum sekolah, yang dimana silabusnya itu yang kadang sudah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan. Sedangkan kurikulum kepesantrenan itu sendiri disusun dan dirancang sendiri oleh instansi tersebut. Sama dengan halnya di sini. Jadi persoalan mazhab, khususnya kita, itu tidak mencakup, tidak ada pertentangan bahwa harus mempelajari baik itu mazhab ini dan lain-lain. Tapi contoh tadi yang dipaparkan oleh Pak Heruli Swadi, bahwasanya ada yang memakai, apalagi di sini kan mayoritas Muhammadiyah, ada yang memakai Allah mabaik, ini ada yang pakai Allah Akbar kabira. Akan tetapi di guru yang ada di pesantren, khususnya kita di sini, itu menerima semuanya karena tidak ada penyalahan atau menyalahkan bahwa ini salah atau ini benar. Akan tetapi itu semua diterima karena punya dalil yang kuat, sama-sama punya dalil yang sama kuat. Dalam artian tidak ada yang disalahkan, tapi tetap dipelajari. Persoalan anak-anak atau hasil dari pembelajaran, kita mengajarkan tetap, apakah kita mengajarkan sebagai NU Allah Akbar kabira, kita seorang Muhammadiyah mengajarkan Allah baik, itu anak-anak mau memakai Allah baik atau Allah Akbar kabira, itu tidak membedakan itu mazhabnya siapa. Jadi tetap bisa dipakai semua seperti itu. Sama, jadi lebih baratnya kalau rata-rata pesantren itu yang tidak dominan, tidak menampakkan bahwa ini pesantren Muhammadiyah atau ini pesantren NU, tidak menampakkan bahwa kita NU, kita Muhammadiyah. Akan tetapi sama seperti di Mangkoso itu kita memakainya Ahlus Sunnah wal Jamaah moderat. Dalam artian Ahlus Sunnah wal Jamaah moderat itu ya di mana kaki berpijak di situ langit dijunjung. Contoh semisal saya masuk di kalangan Muhammadiyah misalnya. Apakah saya memprotes ketika mereka tidak membaca basmalah atau tidak kunut dan lain-lain? Tidak. Karena kita mengikut ke mayoritas mereka. Apakah ada yang menyalahkan hal itu, Pak? Tidak ada. Karena kita berada di mayoritas itu. Akan tetapi, guru tak bilang, kalau kita sendiri ya pakai paketa. Dalam artian, pakai apa yang kita pakai, itu yang kita
Tapi kalau dalam metode pembelajaran kita mengikuti instansi, yang dimana instansi itu sudah menerapkan kurikulum kepesantrenan. Ketika kurikulum kepesantrenan menerapkan bahwa kita pakai bacaannya ini dan siswa memakai bacaan ini Muhammadiyah, kita kembali ke dasar apa yang kita pakai, dalam artian apakah ada penyalahan, dalam artian disalahkan atau tidak, itu tetap kita toleransi bahwa itu tetap dipakai. Walaupun itu misalnya dari kalangan Muhammadiyah. Kalau misalnya kita dari Muhammadiyah memakai Allah Akbar kabira, itu tetap disahkan. Tidak ada unsur kayak masalahnya disalahkan bahwa tidak boleh memakai ini. Karena instansi kepesantrenan ini, instansi dari tempat kita bekerja hanya menerapkan kurikulum kepesantrenan, tidak menetapkan bahwa harus menggunakan bacaan seperti ini. Mungkin seperti itu tambahan sedikit saya, Pak Ustaz. Baik, terima kasih Pak Sul Fajri Amiruddin. Cukup jelas saya kira bahwa terkait masalah standar dan penentuan tujuan pelajaran kita berpedoman kepada silabus. Nah, begitupun dalam evaluasi dan revisi misalnya kita tetap berpedoman itu. Tapi dalam hal setelah kita mengajarkan kepada siswa atau santri, dalam hal amaliyahnya itu kita harus bertoleransi, guru harus bertoleransi, memberikan kesempatan kepada siswa. Silahkan mau praktekkan yang mana, la ikraha fiddin, ya kira-kira bahasanya Pak Sun Fajri begitu tadi. Tidak ada paksaan, tidak boleh kita memaksa harus mengamalkan yang ini. Tapi dalam hal standar dan tujuan pembelajaran tentu kita harus berpedoman kepada silabus, dan bagaimana tingkat pengetahuannya, apakah bisa diterima oleh santri, itu dievaluasi berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah kita tetapkan. Saya kira jelas ya Pak Hasrudi. Dan masih ada satu pertanyaan dari Ibu Nirwana Alda ini terkait masalah efisiensi penerapan model pembelajaran Asyur ini untuk mata pelajaran tertentu. Apakah efektif untuk seluruh mata pelajaran atau ada perbedaan penerapannya dengan mata pelajaran PAI? Disilakan kepada pemateri. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Bapak. Silakan Pak Khairul Iswandi. Baik, tadi Bu Nirwana kalau tidak salah menanyakan bagaimana mengatasi pembelajaran Asyur dalam mata pelajaran tertentu. Karena di makalah kami yang dicantumkan itu mengenai contoh mata pelajaran pendidikan agama Islam sesuai dengan jurusan yang kita ampuh. Nah, sedangkan kalau misalnya kita berpatokan pada mata pelajaran lain, tentu bisa. Seperti contohnya mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, sesuai dengan langkah-langkahnya, ada 6 langkah itu. Yang pertama, menganalisis karakteristik siswa. Tentunya di dalam menganalisis karakteristik siswa ini berbeda-beda. Ada misalnya di dalam mata pelajaran pendidikan IPA, ilmu pengetahuan alam. Tentunya berbeda-beda. Misalnya ada siswa yang menangkap mata pelajaran IPA, misalnya contohnya seperti ditunjukkan suatu hewan, misalnya ikan. Tentunya siswa di sini karakternya dalam memahami ikan itu berbeda-beda. Ada yang hanya melihat ikan itu langsung dia tahu, kemudian ada yang mengamati bagaimana ikan tersebut, kemudian ada juga yang dengan melihat air saja tentunya dia tahu pasti kalau ada air ada ikannya. Kemudian yang kedua, menentukan standar dan tujuan. Nah, di dalam menentukan standar dan tujuan tentunya di dalam mata pelajaran IPA tentunya juga ada standar yang sudah ditentukan di dalam silabus. Kemudian memilih metode, media, dan bahan ajar. Nah, tentunya di dalam memilih metode, kita sebagai misalnya guru IPA tentunya tahu bagaimana metode yang bagus digunakan dalam mata pelajaran IPA. Kemudian media apa yang bagus digunakan, seperti tadi misalnya ada siswa yang melihat tentunya dengan menggunakan audio. Kalau melihat media visual, kalau mendengarkan berarti audio.
Nah, kemudian selanjutnya menentukan bahan ajar. Nah, tentunya dalam menentukan bahan ajar ini tergantung dari keterampilan dari guru masing-masing. Kemudian yang keempat, memanfaatkan metode. Nah, tadi di sini sudah dijelaskan metode yang dapat digunakan, metode apa saja. Kemudian media yang digunakan seperti misalnya audio atau visual atau audio visual. Nah, kemudian melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di sini kita bisa mengajak siswa kita misalnya mengeksplorasi alam. Contohnya, kita misalnya mengajak siswa kita ke kebun binatang. Nah, di situ kan tentunya mata pelajaran IPA di luar sana tentunya sudah bisa dipahami oleh siswa ketika kita mengajak untuk mengeksplorasi alam. Kemudian yang keenam, mengevaluasi dan merevisi program pembelajaran, dan tentunya setelah kita melakukan pembelajaran IPA ini apakah efektif atau tidak itu dilakukan evaluasi dan kemudian kita merevisinya. Mungkin ada tambahan lagi dari teman kelompok saya jika kurang jelas. Ya. Saya serahkan kepada moderator. Iya, baik. Sebelum kita kembalikan ke Bu Nirwana, apakah masih ada tambahan jawaban dari kelompok 5? Iya, saya mau menambahkan, namun saya lihat tadi Ibu Sukma Silakan. juga bicara. Coba persilahkan dulu Ibu Sukma, karena beliau ingin bicara tadi, tapi tidak kedengaran suaranya. Ya, silakan Bu Sukma Kristalara. Sepertinya masih ada kendala koneksi dengan Bu Sukma. Halo? Tidak ada suara. Kita Bu Sukma, baiklah, ya. Silakan. saya mencoba menambahkan, saya sangat sependapat dengan jawaban dari teman saya Pak Khairul Iswandi yang mengatakan bahwa model pembelajaran Assure ini bisa diterapkan pada semua mata pembelajaran, semua berbagai disiplin ilmu, baik itu sains, matematika, IPA, dan lain-lain. Di mana ketika kita menerapkan model ini tetap memperhatikan 6 langkah tersebut, baik itu seumpama misalnya mata pelajaran matematika, kita tetap menerapkan 6 langkah tersebut, yaitu yang pertama seperti analisis. Di sini tetap pada pembelajaran matematika itu kita tetap melakukan analisis terhadap karakteristik peserta didik. Misalnya kita melakukan pretest untuk mengetahui